Banyak orang takut melangkah karena takut gagal. Padahal tahu nggak, kegagalan yang sesungguhnya adalah saat kita berhenti mencoba. Salah satunya aku adalah salah satu orang yang nggak diwariskan bisnis sama orang tua aku. Tetapi dari kuliah aku udah tahu nih, aku pengen banget jadi seorang pebisnis. Lalu lanjut menjadi seorang investor. Tetapi perjalanan ini nggak mudah, karena aku tahu nggak ada yang mau ngajarin dan juga aku nggak tahu belajar dari mana. Karena zaman dulu nggak ada channel seperti YouTube atau kelas-kelas yang bisa ngajarin aku. Kalaupun ada kelas, mungkin harganya sangat mahal. Tetapi aku percaya dengan aku terus mencoba, akhirnya aku bisa melakukan apa yang aku lakukan hari ini. Salah satu dream terbesar aku adalah bisa mengedukasi kalian dari rumah aja, sedangkan aku juga bisa bekerja dari rumah aja. Nah, apa sih tipsnya supaya kita terus bisa melangkah walaupun mungkin tidak mudah? Yang pertama adalah terus mencoba. Jadi zaman dulu aku pernah mencoba industri asuransi. Walaupun akhirnya aku nggak meneruskan, aku banyak belajar dari industri ini. Gimana caranya berpakaian, gimana caranya untuk ngobrol sama orang. Walaupun banyak penolakan, dari penolakan-penolakan itu, aku jadi tahu, oh sebetulnya orang itu butuh asuransi, cuma mereka belum teredukasi dengan baik. Dan aku pun sebagai tenaga penjual jadi tahu dan juga mempunyai mental pantang menyerah. Yang kedua adalah terus belajar. Percuma mencoba terus tanpa kita belajar. Jadi, kita harus melakukan yang namanya peningkatan skill. Jadi, di zaman sekarang, nggak bisa tuh orang hanya terus bekerja tetapi tanpa meningkatkan skill mereka. Mereka harus melakukan peningkatan skill yang salah satunya aku lakukan dengan mengikuti kelas-kelas supaya aku mengupgrade diri aku. Yang ketiga dan terakhir adalah merangkumkan semua hal yang udah kita dapatkan. Dari semua percobaan gagal yang kita udah pernah lakukan dan juga semua ilmu yang udah kita lakukan, kita jadi fokus terhadap hal yang memang kita ahli lakukan. Contohnya kalau aku adalah investasi di dunia Bitcoin. Zaman dulu aku mulai dari reksadana, saham, lalu ke Bitcoin. Akhirnya dari semua instrumen investasi itu aku paling mengerti dan juga aku sangat mendalami di dunia Bitcoin ini. Jadi walaupun ada banyak berita gonjang-ganjing di luar sana, aku tetap menekuni satu bidang supaya aku tahu aku fokus di dalam bidang itu dan jadi yang paling jagoan. Nah, kalau kalian sendiri punya kisah apa? Boleh komentar di bawah. Kita ngobrol yuk!